Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Yang Mulia Sultan Kesultanan Islam Melayu Pelalawan yang berdiri pada tahun 1725 sampai pada akhirnya menyerahkan kedaulatannya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadir bersama kita beserta seluruh ahli keluarga, sahibul bait, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ayah melaporkan anaknya durhaka kepada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Wahai Umar, anak saya ini durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, tidak main hukum-hukum saja. Lalu dia tanya, ada yang mau disampaikan anak? Si anak ini bertanya, apa hak kami sebagai anak terhadap orang tua? Kata Umar bin Khattab, kamu punya hak 3. Yang pertama, kasih emak yang baik. Yang kedua, kasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, saya 3-3 tak dapat. Emak saya tak baik, nama saya pun tak baik. Nama dia dikasih khamfas, artinya kumbang. Emak tak baik, nama tak baik, makan saya pun tak baik. Karena makan tak baik itulah maka pikiran jadi tak baik. Lalu kata Umar kepada ayah yang mengadu tadi, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu ini durhaka kepadamu. Jadi rupanya ada ayah durhaka, barulah lahir anak durhaka. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Tuan Azhari Rahman SE hari ini salah satu bentuk dari orang tua yang mendidik anak, dan anak ini nanti akan mendidik anaknya sampai hari kiamat menjadi keturunan yang baik-baik. Yang pertama, kasih emak yang baik. Mudah-mudahan ibunya solihah insyaallah. Setelah ibunya baik, namanya baik. Dikasih nama yang baik, nama yang paling baik itu nama Nabi. Maka orang Arab biasanya anak yang pertama kalau tak Muhammad, Ahmad. Kalau tak Muhammad, Ahmad. Maka nama yang paling banyak populer di dunia ini Muhammad. Coba cari di internet, siapa nama paling banyak di dunia? Muhammad. Orang baru masuk Islam, Muhammad. Setelah dikasih nama yang baik, makanannya pun mesti baik. Memang sedap ikan gulama dari Pelalawan. Ini tausiah tak lama-lama, karena di dalam sudah ada teridang makanan. Makanannya baik. Anak yang lahir itu tergadai. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang tergadai itu ditebus. Cara menebus anak yang tergadai itu 3. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Kalau tak bisa menyembelihkan kambing hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Macam mana kami dulu di kampung tak ada duit, tak tahu hukum agama. Sekarang sudah di Pekanbaru baru ada duit. Boleh akikah setelah dewasa. Ada dalam buku yang dalam lemari itu, 37 masalah populer. Hukum akikah dewasa ada di dalam. Ibu bapak yang dulu belum akikah, silakan besok pagi akikah. Boleh. Hanya akikah saja, jangan pakai marhaban. Jangan minta ayun. Setelah dipotongkan kambing, yuhlaku, dicukur rambut. Karena rambut yang dibawa di dalam itu
mesti dicukur, ditimbang, nanti seberat perak. Kalau ada yang membuat seberat emas, bagus. Wayu sama, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Yang belum bercukur rambut, cukur. Kalau perempuan tak usah lagi. Khawatirnya terjaga suami malam, tengoknya kenapa ada ABRI masuk desa ini. Jadi kalau kita tengok, Islam ini agama yang suka berkumpul-kumpul dan makan. Waktu lahir kumpul-kumpul, akikah makan. Waktu nikah kumpul-kumpul makan. Waktu mati makan. Maka jangan senang kali berkawan, karena kalau kita mati kawan makan. Sesudah itu barulah, dulu waktu saya akikah datang, dan undangan jadwal yang paling panjang inilah. Undangan nikahnya pun katanya saya juga diundang datang. Muhammad Al-Fitrah. Lalu kemudian setelah itu khitan. Nabi yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi sesudah Ibrahim itu ke bawah semua berkhitan. Nabi Musa berkhitan. Nabi Isa dikhitan hari ke-8. Nabi Muhammad SAW lahir sudah berkhitan. Disunnahkan dikhitan lebih cepat lebih baik. Anak saya dikhitan pada hari ke-7. Lahir hari ke-7 khitan. Banyak orang bertanya ke saya, Ustaz kok berani katanya? Bukan aku motong, saya bilang. Dokternya motong. Kok sampai hati Ustaz? Ya waktu khitan itu saya tak di rumah, saya sedang pergi. Saya bilang sama dokter itu, khitan dia waktu saya sedang tak di rumah. Karena kalau di rumah suruhnya tengok, saya tak berani. Pas saya sedang pergi ceramah, itu di khitan. Jadi khitan itu lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau tidak ada kotoran di balik kulit, kulit itu dipotong, dibuang. Khitan zaman dulu susah. Mesti berendam di Sungai Kampar jam 6 sore, dipotong jam 6 subuh besok. Pakai sembilu. Pakai kapak. Zaman sekarang tidak lagi begitu, sudah pakai ada namanya wa'atan, orang Bengkalis. Pakai nama sunatnya sunatron namanya. Saya yang mengiklankan sunatron ini. Pakailah sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Saking cepatnya. Cepat sunatron ini. Dan anak saya disunat pakai sunatron. Kalau ada suami ibu yang mau disunat sekali lagi, daftarkan. Kami membuat khitan gratis. Di pondok setahun, tahu dia habis. Di pondok setahun 100 orang. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat ada setiap bulan acara khitan gratis untuk masyarakat. Khitan gratis bukan berarti tidak mampu. Itu untuk syiar. Nama sudah, ibunya sudah, makan baik sudah, khitan sudah, akikah sudah. Apalagi masuk ke lembaga pendidikan yang baik. Anak hanya boleh di rumah SD. Taman SD wajib masuk pondok. Hazik sekarang masuk pondok di Palas Nurul Azhar. Belum saya jenguk. Tak boleh di rumah. Karena saya tak bisa mengontrol dia main handphone, game online, macam-macam. Perempuan yang sibuk main handphone, akhirnya dia ingin macam yang ada di handphone itu. Dracin, drama Cino, sama drakor drama Korea. Guru sahabat saya, alumni Azhar di Pekanbaru, mengadakan razia handphone. Bawa keranjang, semua handphone siswa kumpulkan. Periksa satu-satu, isinya macam-macam. Ditelepon bapaknya. Bapak besok datang. Kata bapaknya sibuk. Ibu bisa, ibu datang, ibu kena marah. Ibu tidak menengok anak ibu. Macam-macam dia simpan di handphone. Setelah kena marah, si ibu
ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Rupanya bukan cuma kenakalan remaja, tapi juga kenakalan suami. Waspadalah. Hati-hati suami ibu. Maka suami ibu yang tak bisa dididik, masukkan ke pesantren. Nanti akan kami buat pesantren khusus untuk laki. Tidak ada lagi lembaga yang bisa menjaga anak kita. Tinggal satu, pesantren. Makanya isu tentang pesantren ini diangkat terus. Dan biasanya isunya akan dinaikkan sebelum pendaftaran murid baru. Supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pesantren. Dan setelah itu anak di rumah, dikacaulah dia dengan handphone, game online, judi online, cewek online, macam-macam perbuatan. Saya tak sanggup mengontrol anak di rumah. Saya pergi Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pergi. Maka saya percayakan ke pesantren. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu nanti silakan dia kuliah. Insya Allah Ananda Muhammad Al-Fitrah setelah kuat dia nanti, dia akan kuliah pilihan dia sendiri. Nanti kalau kuliah mau jurusan apa? Senyum dia. Ustadz Somad, anak saya tak mau kuliah, kata jamaah. Sudah Bapak tanya? Sudah saya tanya, dia tak mau kuliah. Jadi macam mana? Tolong Ustadz tanya dulu. Oh iyalah, habis sholat Jumat kami jumpa di rumah makan di samping Masjid Namiroh. Saya pakai jurus emak saya dulu. Emak saya dulu bertanya ke saya, kau nak bebini apa kuliah? Kalau bebini ku kasih sawit, kalau kuliah, kemana kau nak kuliah? Kau kuliah. Saya pakai jurus itu, saya tanya anak. Kau nak bebini apa kuliah? Kalau nak bebini, kupinangkan. Kalau nak kuliah, kemana kau nak kuliah kami hantarkan. Kata dia, saya mau kuliah Pak Ustaz. Hah? Mau dia kuliah? Saya nanya dia enggak mau Pak Ustaz. Berarti ada masalah komunikasi antara bapak dengan anak. Suami pun kalau macam-macam gitu saya tanya, kau nak bebini apa nak kuliah? Saya mau kuliah Pak Ustadz. Nak kuliah ke mana? Saya mau kuliah ke Politeknik Chevron. Saya tak tahu dia entah masuk atau tidak. Sesudah itu bapak itu tak ada melapor lagi. Karena memang orang-orang ini melapor ke saya kok ada masalah saja. Asal tak ada masalah, udah selesai. Saya dianggap nih Ustadz yang menyelesaikan masalah. Padahal saya pun banyak masalah. Dah, selesaikah tanggung jawab kita sebagai orang tua? Belum. Selesai dia kuliah, menikahkannya pula lagi. Datang ibu-ibu umur 70 tahun naik pesawat terbang. Sampai ke rumah. Aku sengaja naik pesawat mau jumpa Ustaz. Ya tak apa-apa mak, kasih teh, kasih kue. Apa yang mau mak sampaikan? Aku dulu dijodohkan. Terus laki-laki itu selalu mengejek aku. Dan dia selalu bercerita ceweknya lebih cantik daripada aku. Apa masalahnya? Masalahnya dia sudah mati. Kalau sudah mati berarti selesai masalah, apa lagi? Apa lagi masalah? Ada masalah Ustaz. Apa masalahnya? Aku sampai sekarang tak bisa memaafkan dia. Budi balasan. Ternyata hidup ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dari situ saya belajar, aku tidak akan memaksa anakku nikah dengan pilihan aku. Saya akan bilang ke Hazik, kau mau nikah sama siapa? Kupinangkan. Kalau kau tak mau nikah, aku nikah.
Kau mau nikah sama siapa? Asal dia betino, asal dia solihah, kau ku nikahkan. Saya bilang sama istri saya, Ustazah Fatimah, anak-anak ini kalau sudah nikah, dia pindah dari rumah ini. Aku tak mau serumah sama menantu. Kenapa? Aku ini orangnya pemarah. Nanti lain cakapku dia tersinggung, dia anak orang lain. Kita ini kalau sudah tua latah. Nanti kita latah, menantu kita sakit hati. Sangkanya dia kita mengamuk sama dia. Ku bilang aku cuma mau berdua dengan kamu di rumah ini di akhir usia. Anak-anak ini sudah kita gendong, anak-anak ini sudah kita rawat. Jangan lagi di hari tua kita memelihara cucu lagi. Sekali-sekali dia datang kita gendong tak apa. Nang ning. Nah, habis itu kita kasih sama emaknya. Kau udah tinggal sholat duha, hafalan Quran kau rusak gara-gara menjaga anak nih. Jangan nanti di hari tua kita rusak lagi hubungan kita gara-gara cucu ini. Sekali-sekali dia datang ke rumah kita, cantik, manis, kita kasih duit. Habis itu kita mau beribadah. Di hari tua kita, kita mau senang. Kita mau bahagia, kita doakan. Selesaikah pendidikan anak ini? Belum. Karena anak ini sesudah lahir anak dia tetap juga datang ke kita. Jadi kapanlah berhentinya mendidik anak ini? Mendidik anak ini dua gondangnya. Kalau tak nyo mati, awak mati. Duduklah ibu sama bapak di samping pelaminan. Menangis dengan tisu haru. Tolong ibu-ibu kalau menangis di samping pelaminan waktu mendampingi anak, tengok juga bulu mata, jangan sampai awak menangis uang golak. Awak menangis uang golak, upaya bulu mata lope. Lope. Ada videonya itu di Kim Wang kamu. Tengok. Kenapa ibu menangis? Sudah selesai tanggung jawab saya, Pak Ustadz. Kata siapa? Tidak pernah selesai tanggung jawab mendidik anak. Anakku kau 2 kali ku mandikan anak ambo kau Pak Ustadz. Pertama ambo mandikan ini waktu nyoketek. Nang kedua ambo mandikan ini waktu jenazah. Seorang ibu umur 70 tahun 2 kali memandikan anak. Artinya apa? Anak itu mati duluan. Baru selesai tanggung jawab kita. Tidak pernah selesai kita menjaga anak-anak ini. Mendoakannya di waktu malam. Saya dulu membawa emak saya keluar kota tabligh akbar. Ke Medan, ke mana-mana saya bawa. Di depan Masjid Raya Sultan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Ada kawanku nak datang. Datanglah saya bilang, bawa ke hotel. Bawa. Mau di kamar atau di lobi? Di lobi saja. Ayalah, saya antar ke bawah. Lalu kawannya itu bertanya, apalah kau doakan anak kau ini? Kata kawannya. Dia duduk berdua di situ, saya pura-pura nengok handphone, tapi telinga saya mendengar. Kata mak saya, setiap malam anakku ini kudoakan. Apalah kau doakan? Kudoakan supaya dia sehat, supaya dia istiqomah, supaya dia dijaga Allah. Habis itu apa kau bacakan? Ku bacakan Al-Fatihah. Sehatkan dia Al-Fatihah. Panjangkan umurnya Al-Fatihah. Berapa kali lah Al-Fatihah kau baca? Kata mak saya 100 kali ku bacakan dia Al-Fatihah. Tak pernah dia cerita ke saya. Tak pernah dia bangga ke saya, kau kudoakan, tak pernah. Ibu cukup hubungan dia dengan Allah saja. Tak perlu dia posting di Instagram hanya untuk update status. Hubungan dia dengan Allah SWT. Di sujud terakhir itulah dia minta, jagakan anakku ini ya Allah dari narkoba, dari LGBT, dari zina, dari game online, dari handphone, dari gadget. Menangislah. Jangan sampai menangis ke kawan. Karena kalau kita kena masalah, kawan kita 10, yang 8 itu ikut senang menengok kita susah. Yang 2 lagi pura-pura susah. Banyak kawan ketawa, tak banyak kawan menangis. Maka beliau anaknya 2 laki-laki.
Dari mana Ustaz tahu? Itu ada gambarnya. Hah? Nah, itu dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang saya sampaikan ini tentang anak Pak Azhari Rahman, tapi sesungguhnya yang saya ceritakan ini juga tentang anak-anak saya dan anak-anak kita semua. Mak saya membesarkan saya, tantangannya tak begitu banyak. Yang mengganggu paling satu, TVRI. Itu pun hanya film Unyil Ucrit Usro Ogah Pak Raden. Masih ingat? Berartilah tua. Tapi anak-anak kita sekarang, dulu untuk menunggu film barat mesti seminggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad jam 11 siang TVRI. Little Missy yang kejam menyiksa Tuan Baron. Tapi anak-anak sekarang apa yang dia mau, dia tinggal buka YouTube, dia tinggal buka Netflix, dia tinggal buka TikTok, dia buka Instagram, dia mau. Kalau pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita, kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Dulu tutup TV, tutup pintu, tutup tingkap, masuk ke rumah, mata terjaga. Sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu lemari, mata tetap tak terjaga, menengok FB, menengok Instagram, menengok TikTok. Yang ditengok apa? Mobil orang, rumah orang, cincin orang, dapur orang, bini orang. Orang semua memposting gambar membanggakan rumahnya, membanggakan mobilnya, membanggakan cincinnya, membanggakan kitchen setnya. Maka kalau tak pandai-pandai menjaga mata, kontak ke hati, naik ke jantung, naik ke lambung, naik ke otak. Asam urat, asam lambung, diabetes mellitus. Buka handphone, tengok rumah orang, berdenyut jantung. Buka handphone, tengok kap dapur orang, domam. Zaman sekarang orang beli kulkas baru, posting. Menengok kulkas orang, awak yang kedinginan. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Nah, ini mengaku semua. Pandai-pandailah menjaga mata, supaya terjaga hati dan pikiran. Jadi kita bisa berkumpul bersilaturahim begini, ini barang mahal. Zaman sekarang orang sudah jarang jumpa lagi. Zaman dulu walimah jumpa, akikah jumpa, takziah jumpa, tausiah jumpa. Sekarang sudah tak jumpa lagi. Acara walimah tinggal kirim foto. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Langsung di komen bawah. Amin, 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 amin. Zaman sekarang kita masih bisa berjumpa. Ini sudah bercampur antara agama dan adat. Khitannya agama. Tapi duduk berpelaminan cantik dengan tepuk-tepung tawar, ini adat. Dan adat kita tidak bertentangan dengan agama. Oh, bertentangan lah Pak Ustadz, ini kenapa buang-buang beras ini? Nanti dikumpulkan lagi, kasih ke ayam. Kalau ada yang mempermasalahkan, dikasih ke ayam. Itu kenapa mesti pakai air-air? Itu sama macam air ruqyah, doa. Dibacakan sholawat, percikan. Memercikkan air doa, Al-Fatihah, sholawat, termasuk bagian dari bentuk ruqyah. Kenapa pakai limau? Limau lah yang paling bagus menghilangkan daki. Makanya mandi berlimau. Kan ada iklannya itu. Pakailah jus limau untuk menghilangkan molekul-molekul yang mengkristal, menggumpal di permukaan kulit. Banyaklah bahasa, padahal daki itu maksudnya. Coba orang mencuci ikan, pakai limau, bersih dia. Maka siapa yang berdaki, pakailah limau. Apa yang pakai skincare? Kayak limau. Udah saya coba tak putih juga Pak Ustadz. Limau campur kertas pasir sedikit. Insya Allah, 2 gondangnya. Kalau tak putih mengelupas. Kenapa mesti pakai bunga-bunga? Zaman dulu tak ada parfum. Saya sampai hari ini, setiap sebulan agak 2 kali, pasti mengambil daun
pandan dicampur dengan bunga mawar mahal. Apserai. Saya gunting-gunting itu pandan dengan mawar, saya letakkan di kamar, di mobil. Kenapa tak pakai kimia? Itu kalau dipakai itu kimia masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke darah, menjadi kanker. Dan kalau bahan kimianya habis, mobil yang dipakai itu kalau sudah habis bau hantu. Tapi kalau pakai ini normal, bagus. Di kamar bagus. Saya gunting-gunting, saya posting di Instagram. Ini bagus. Ada pula yang komen, disuruh istri ya katanya. Celako netizen. Katanya pula disuruh istri. Saya memang sengaja. Limau dipotong, bagus. Kenapa pakai beras? Beras adalah simbol kemakmuran. Makanya lambang di Pancasila itu ada gambar padi. Karena padi lambang kesuburan. Saya di Maroko beras mahal. Makanya orang Maroko itu makanannya gandum. Saya coba makan gandum, pagi gandum, siang gandum, malam gandum, perut kenyang, otak tak bekerja. Menghafal tak bisa, membaca tak bisa, mesti pakai nasi. Tak bisa. Makanya kalau nengok orang-orang kaya itu tak makan nasi. Bapak nggak makan nasi, diet karbo. Ustadz nggak makan nasi. Saya bilang saya sudah lama meninggalkan nasi putih. Terus Ustadz makan apa? Nasi goreng, nasi mandi, nasi biryani, nasi minyak. Mana bisa kita meninggalkan nasi? Saya tinggal di asrama internasional. Orang Indonesia cuma saya dan satu orang Bayu dari Jakarta. Yang lain itu orang asing semua. Balik kuliah saya beli beras kilo. Saya tenteng beras. Datang kawan saya dari India sama Pakistan. Abdul Somad katanya. Ya, kau masih makan nasi? Saya bilang aku tak bisa tak makan nasi. Aku mesti masak. Aku mesti masak sendiri. Kalau tak makan nasi tak bisa. Kata dia kami sudah lama meninggalkan nasi ini. Iyalah. Besok saya tegak di jendela, saya tengok dia mikul beras. Turun saya, semalam kau ejek aku beli beras sekilo, sekarang. Kata dia, kita nih udah dari kecil makan nasi. Kalau tak kena nasi ini gila kita, kata dia. Makanya kalau ada ibu-ibu istri yang menggila, itu kan udah lama tak makan nasi. Asik diet, makan nasi. Kalau ada yang mengatakan makan nasi ini gemuk, bohong. Saya makan nasi, kurus sampai sekarang. Tak ada. Makan. Jangan ditahan, makan, tahan, mati. Habis nasi kita dimakan orang. Yang penting sehat. Hidup ini sebetulnya tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Banyak yang mengaku ini, kita tengok. Memikirkan cakap orang. Hidup ini yang paling susah. Dulu kalau kita kunci pintu kita di rumah tenang, tak mendengar cakap orang. Sekarang kita buka komen orang. Jadi macam mana lah Pak Ustadz bisa tahan komen ini? Tak usah dibaca. Makanya banyak orang, Ustadz saya membaca komen itu enggak tahan. Kenapa kau baca? Enggak usah dibaca. Saya bacalah komen-komen orang di TikTok, di Instagram sama di YouTube itu. Tapi alhamdulillah banyak saya lupa. Ada juga beberapa komen yang ingat. Ustadz jadikan aku bidadarimu, kata dia. Apalagi tausiah pakai baju Melayu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masa lalu. Masa lalu akan hilang. Harimau mati meninggalkan gading. Hah? Kalau sadar salah berarti masih fokus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan anak. Inilah yang akan kita tinggalkan. Gambar-gambar hari ini tolong dicetak. Karena nanti setelah dia besar ditengoknya, oh ini gambar akikah aku dulu. Oh ini gambar aku sunat dulu. Oh ini gambar aku nikah dulu. Pada akhirnya hidup ini hanya tinggal sepotong kenangan. Mudah-mudahan sepotong kenangan hari ini baik-baik semuanya insya Allah. Kalau masalah mati tak tahu. Entah saya duluan, entah ibu-ibu duluan.
Kalau kami tengok dari bentuk Ustadz kurus, kayaknya Ustadz lebih dulu. Kok kurasa-rasa nih memang nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Yang penting sisa hidup ini kita pakai untuk buat baik. Dan kita semua berbuat baik kepada jiran, kawan, sahabat, tetangga. Jangan menyinggung perasaan. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, lisan, otak. Semuanya diperintahkan oleh hati. Naik Honda. Terserahlah mau Yamaha, mau Honda, mau Toyota. Gasnya di tangan, remnya di kaki, giginya di kaki. Tapi polisi menulis hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak tangan-tangan? Karena tangan dan kaki diperintahkan oleh hati. Jagalah hati. Selama saya bercakap nih ada Bapak Ibu yang tersinggung? Saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tapi kalau ada juga yang tersinggung, ya apa boleh buat. Kunci mendengar tausiah, satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuat kita semakin semangat untuk mendidik anak-anak kita. Tidak ada kata-kata terlambat. Sampai akhir hayat, ibu, emak tak pernah berhenti bercakap. Kalau ibu masih bercakap, kemana baju panjang kau, kemana baju kurung, kemana baju Melayu, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa. Kalau masih mau merepet, masih mau bercakap, anak-anak insya Allah aman. Tapi kalau ibu sudah tak bercakap lagi, diam aja. Kiamat sudah terjadi. Aku Pak Ustadz, biniku bukan cuma ke anak, ke aku pun bercakap. Abang pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji mana. Itu bukan istri. Itu adalah security syariah. Itu adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Selama ibu masih mau bercakap, kau sedang di mana jalan sama. Banyak saya jumpa pejabat-pejabat polisi, tentara, hakim, jaksa, jumpa sama saya pasti ibu foto. Untuk apa Pak? Kirim ke rumah. Kenapa? Karena kalau jalan sama Ustadz aman. Habis foto, habis itu baru dia pergi. Entah kemana awak tak tahu. Di rumah komandannya bapak, tapi penasehat utama menteri kanan Perdana Menteri adalah ibu. Kalau bapak dengan ibu baik, anaknya insya Allah baik. Bapaknya baik, bininya kuntilanak, hancur. Istrinya solihah, suaminya genderuwo, hancur. Suami genderuwo, bini mak lampir. Anak tuyul. Hancur. Rumah ini insya Allah rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah tenang, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa beda cinta sama kasih sayang? Cinta menengok kelebihan, lebih kaya, lebih putih, lebih cantik, lebih mancung, lebih. Tapi kalau kasih sayang menutupi kekurangan. Karena kalau sudah menikah serumah mulailah nampak kekurangan. Maka muncullah kata-kata hijau rumput di taman lebih hijau rumput tetangga. Rumput sintetis. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah SWT. Udah jam 12:30. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir. Wa khususan ala sahibi hadzal bait Tuan Azhari Rahman. Bil khusus kepada Pak Azhari Rahman, istri, anak, keluarga semua ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikanlah ananda kami Muhammad Al-Fitrah menjadi anak yang soleh. Allahumma faqihhu fiddin, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman yang benar. Wahfazhu min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga pelihara dari fitnah akhir zaman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah bumi lancang kuning, Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wakhtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis yang mulia, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.